rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang masih dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Kenapa? Karena al-ilmu thalathu asbar. Ilmu itu ada 3 jengkalan. Makanya saya takut ibu terlalu semangat belajar fikihnya, tapi nanti kita tak sanggup dengan jengkalannya, Bu. Jengkalan yang pertama, kata Rasulullah, takabbur. Orang kalau belajar ilmu, kalau dia masih berada di jengkalan pertama, akan timbul perasaan sombong. Kami loh udah ngaji di Sekofah, ya Bibi yang cinta Allah, fikihnya loh udah dalam banget kami ini. Ada melihat perbedaan, akhirnya kita menjadi sombong. Masuk dakhala bil asbal tsani, masuk jengkalan yang kedua, akan tumbuh di dalam dirinya sifat tawadhu. Masya Allah, sifat tawadhu. Berarti semakin banyak ilmu, semakin ibu semakin tawadhu apa semakin sombong? Mulia? Jangan tahu yang di. Cuman ini realitas. Kenapa saya sampaikan ini di awal? Jangan pernah lupa, Bu. Karena setan paling suka untuk memang memasuki orang-orang yang ahli ilmu dan ahli ibadah. Makanya ahli ilmu dan ahli ibadah itu sifat yang diserang itu sombong, takabur. Masuk untuk diri sendiri. Yang ketiga, fil asbarits tsalis, ilmu annahu ma ya'lam. Kalau dia masuk jengkalan yang ketiga, dia merasa ilmunya tidak ada. Paham, Bu? Semakin menuntut ilmu dia, semakin kurang rasa ilmunya. Itu fil asbarits tsalis. Kita masih berapa dari jengkalan keberapa, Bu? Alhamdulillah yang ketiga, Bu, saya. Allah Akbar, takbir dulu. Benar yang ketiga, Bu? Belum. Ibu, kita tanya, ibu jengkalannya ke berapa? 1. Masih yang pertama. Habis ngaji di Sakofa, merasa sombong dengan suami. Jangan sampai ya. Pak, kami udah belajar gini loh, Pak. Salah Papa tuh, Pak. Gini gitu kan. Orang-orang yang asbarnya ini yang pertama nih, sombong. Tidak, saya yakin ibu mau OTW yang ketiga. Amin. Fi asbar sadis. Jadi kalau ada orang dekat ilmunya itu dia sombong, berarti ilmunya harus jengkal. Merasa dirinya yang paling baik. Kan fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Kita kemarin kan bilang, ya, ibu ini cinta Allah, jangan merasa sok suci. Jangan merasa dirinya yang paling baik. Jangan merasa kita yang paling hebat. Karena Allah yang lebih mengetahui siapa di antara kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ummahat, mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur
wa ila siratal mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Baik, Mahat supaya tidak memperpanjang mukadimah, waktu kita terbatas. Kembali kita ikhlaskan dan kita untuk datang ke majelis ini. Semoga majelis ini majelis mempercepat kita untuk mendapatkan alat-alat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya supaya rahmat Allah turun untuk kita dalam keadaan berhijrah ke jalan Allah. Jadi ibu datang ke sini untuk berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ada yang dibaca Bu Reni tadi di bawahnya, sedikit lagi tuh di sampingnya ya. Silakan buka dulu ayat 218. Karena kita hidup ini ummahat tidak bisa lepas dari rahmat Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ada di situ? Ya. Mereka adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi insyaallah kita datang ke sekolah ini untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Mahat, terima kasih atas masukannya tadi. Senang saya kalau ibu mau belajar fikih lagi. Jadi minggu depan kita kembali ke fikih sunnah ya. Yang punya buku bawa kembali. Ingatkan saya mulia bab terakhir. Ini kemarin kenapa bisa kajian ini kita? Saya pun lupa. Ramadan. Sejak Ramadan tuh kita ada Tema-tema aja. menyambut Ramadan, fikih puasa awalnya nih. Terus awal, terus apa? Gak diingatkan ya. Jadi kita sampai sunat-sunat sholat terakhir fikihnya. Sampai sunat-sunat sholat. Kita lanjutkan lagi ya. Iya. Siap kan? Ya, insyaallah. Iya, kok bisa tazkirah? Saya pun lupa. Enggak apa-apa Ustaz. Baik. Ubahati fillah. Sekarang kita akan coba melanjutkan terlebih dahulu terakhir di bab takut, ketakutan para nabi. Itu dulu kita bacakan saja ini cerita yang supaya menambah rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Nabi Ibrahim? Belum. Tapi ada ayat yang bisa baca, ada nggak? Ketakutan orang. Nabi dulu ya. Sudah ya? Nabi kan udah. Ini mau saya bahas. Baru nanti dapat cerita Nabi Daud. Ya. Bagaimana para ketakutan Nabi kepada Allah? Luar biasa. Ya ummahat, rasa takut para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa takut kita kepada Allah secuil, ya. Tapi rasa takut Nabi kepada Allah sangat luar biasa. Di sini diceritakan, dikisahkan Nabi Adam. Nabi Adam ini pernah ya dikeluarkan oleh Allah ke dalam dari surga karena apa? Makan Karena amin. Melanggar peraturan dari Allah. Karena kerjaan syaitan. Wahab berkata, Adam alaihissalam menangisi surga selama 300 tahun. Menangisi surga selama 300 tahun. Karena Nabi Adam kan tempat tinggalnya surga awalnya. Beliau tidak berani mengadahkan muka ke langit setelah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Nabi Adam pertama kan ditaruh oleh Allah di dalam surga. Kemudian karena tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah atau melanggar yang diperintahkan oleh Allah, akhirnya Nabi Adam turunkan ke bumi. dikeluarkan dari surga, dilemparkan ke bumi. Nah, karena Nabi Adam sudah merasakan surga selama 300 tahun, dia menangis di surga, tempatnya yang sangat luar biasa, dikeluarkan oleh Allah dari surga karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Takutnya Nabi Adam atas kesalahan yang beliau lakukan. Bagaimana dengan kita? Kita belum merasain surga, sulit menggambarkannya kan gitu kan. Oh, Nabi Adam sudah memang tinggalnya di surga dulu, baru dicampakkan ke dunia oleh Allah. Meskipun demikian, kita tetap harus takut. Inilah ketakutan para nabi, utusan Allah yang lebih mulia dibandingkan kita, punya rasa takut yang lebih tinggi kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Ya, ummahat,
hanya hamba Allah yang berguguran dosa, maksiat. Ini Nabi Adam menangis dengan surga. Yang kedua, dari Wahab bin Al-Warad, di sini diceritakan tentang takutnya Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Allah menghardik Nuh alaihissalam tentang diri anaknya, bahasanya kasar, dihardik ya, dengan berfirman, Hud surat 46, sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Apa maksudnya nih? Allah mengingatkan Nabi Nuh jangan sampai Nabi Nuh ini sama seperti anaknya. Maka beliau menangis selama 300 tahun. Hingga di bawah kedua matanya ada semacam anak sungai karena menangis. Anak sungai itu di mana, Bu? Agak cekung ini ya. Mengumpul. Kita cekung bukan karena nangis, karena bergadang. Ya, ini Nabi Nuh menangis karena dihardik oleh Allah. Dan hardiknya nggak kasar. Bagaimana penyesalan atau Nabi Nuh ketika tidak bisa mentarbiyah istri dan anaknya. Betul, Bu? Istri Nabi Nuh ini wanita apa dilibatkan dalam Al-Quran ya? Masih ingat Ibu 5 tipe wanita di dalam Al-Quran? Ikuti suami. Pengkhianat. Nah, di teman-teman berdapat materi dalam tulis saya kan? Pengkhianat. Suaminya beriman, anak dan istrinya tidak beriman. Itu ceritanya rumah tangga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Coba sekarang istrinya beriman, suaminya enggak. Fir'aun. Suami bukan Fir'aun kan? Ada istrinya beriman dan suaminya beriman. Ibrahim. Masya Allah. Sampai dibilang ala Ibrahim oleh Allah ya Bu. Keluarga Nabi Ibrahim. Semoga kita dengan suami kita tetap berjodoh sampai akhirat. Amin. Jadi pasangan zauj, pasangan yang menjadi pasangan itu dia sejalan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah. Istrinya beriman, suaminya beriman, baru ditemukan oleh Allah menjadi pasangan nanti di akhirat ini menjadi cinta Allah. Nah, bilang sama bapak ya Bu ya, kalau dibilang ini dia nggak terima nih, tak apa-apa lah nggak dipasangkan oleh Umi, baik dia dari surga. Justru bersyukur ya. Ya kan Bu? Bapak-bapak ini kalau bilang bidadari surga disela aja Bu. Bidadari surga, Abi bilang wanita solihatul lebih mahal dibandingkan bidadari surga. Takbir. Allah bidadari surga itu memang diciptakan oleh Allah menjadi bidadari. Tapi wanita solihah ini, istri yang solihah ini diciptakan apa Bu? Sebagai manusia biasa dan diuji mengantarkan diri bagaimana dia supaya berbakti kepada suaminya. Bilang aja gitu sama bapak. Amin. Allahu Akbar. Bapak menyerah. Ayo semangat. Semangat. Ya boleh ya, kita harus semangat gitu kan. Semoga kita bisa jadi bidadari surga suami kita. Amin amin. Ujungnya. Aduh Pak Yudi dengar gitu. Ngomong aja mudah nih Bu Nur. Entah jadi bidadari atau tidak kita. Astagfirullahaladzim. Itu ya Umahat ya. Nah kemudian ibu-ibu yang dicinta Allah, sekarang Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Nabi Ibrahim sekarang ketakutan Nabi Ibrahim. Jika Ibrahim alaihissalam bangun malam untuk mendirikan sholat, maka dari dadanya terdengar suara yang menggelegak karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, salafus saleh luar biasa. Jika beliau bangun malam untuk mendirikan sholat, maka dari dadanya terdengar suara yang menggelegak karena takut kepada Allah. Kita kalau sholat malam suara apa Bu? Yang terdengar suara muak
Iya, mau bilang itu. Benar nggak? Iya. Sholat malam itu bukan menggelegak dada kita karena takut kepada Allah, tapi karena ngantuk, menguap dan sebagainya. Tapi sekali-sekali menggelegaknya ada ketika kita punya masalah. Benar nggak, Mak? Saya menggelegak ketika kita punya Masalah. masalah. Bagus nih, sudah masih bagus. Masya Allah ya. Baik, Nabi Daud. Nah, ini yang mau kita perpanjang karena cerita ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Tapi banyak orang yang tidak paham dengan cerita Nabi Daud ini, kan Bun? Nah, Nabi Daud, Mujahid berkata, tak kala Nabi Daud alaihissalam melakukan kesalahan, maka beliau langsung merunduk untuk sujud kepada Allah selama 40 hari. Ketika dia punya satu dosa, dia sujud itu untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Satu dosa itu 40 hari, umat. Karena bentuk takutnya kepada Allah. Kita sekali melakukan dosa, sujudnya berapa kali? Sekali aja. Astagfirullah, ampunkan aku sudah melawan sama suamiku ya Allah. Sekali. Melakukan kesalahan, beliau langsung merunduk untuk sujud kepada Allah selama 40 hari. Hingga karena aliran air matanya itu tumbuh bawang merah di dekat beliau dan menutupi kepala beliau. Ya Rabbi, dia doa, keningku menjadi luka, mataku menjadi kering. Aku berjanji tidak akan berbuat salah lagi. Ini taubatnya atau rasa takutnya Nabi Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan 2 atau 3 orang yang sudah membaca cerita Nabi Daud. Apa yang membuat Nabi Daud ini sujud 40 hari? Dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Daud? Buka surah Shad. Shad jelas loh ceritanya. Ayat 22 sampai 25. Surat ke berapa? 38. Ayat 22 sampai 25. Oke. Sudah? Silakan Bu, yang sudah baca ayat ini, yang sudah mencari ceritanya. Bu Fit, bisa Bu Fit? Dah hafal. Udah Ya, halam ketika Nabi Daud itu merasa telah merampas gitu, menghampas hak orang lain. Ketika dia tersadar ketika ada 2 orang yang datang kepadanya untuk minta penyelesaian masalah dengan masalah yang sama dengan dia, gitu. Merasa tertampar dia. Terus lah. Kan malaikat kan yang datang, Iya, bukan? iya. Malaikat, apa yang diceritakan malaikat dengan kasusnya? Kasusnya kan nggak sama dengan kasus yang dilakukan oleh Nabi Daud, cuma Kambing. diibaratkan kan gitu kan? Analoginya seperti Gimana? Kan dapat DMI ini nih, Kafe. Kambing 99. 99. Yang satu mempunyai kambing 99. Nah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya ada 2 orang malaikat yang datang ke Nabi Daud. Itu mengibaratkan kisah kambing ya. Ya, kambing. Tentang diri mereka kan? Kami ini adik-beradik. Coba-coba. Jadi kambing ada 9 ada 2 orang adik kakak. Terus dia yang satu punya
kambingnya ada 99. Ya. Nah, kemudian ada yang satu lagi dia pengen mengambil yang kambing yang satu lagi itu gitu. Nah, terus karena keinginannya pengen kambing itu yang bagus, terus habis itu dia minta kambing itu. Nah, akhirnya Nabi Daud bercerita itu tidak baik, kata Nabi Daud. Kenapa mesti diminta lagi punya haknya orang lain? Nah, sekarang kalau misalnya saya mengadukan cerita itu kepada kamu, nah kamu juga mengambil haknya orang lain. Jadi ada calon istri dari siapa ya namanya, lupa sih namanya. Nah, calon istri itu jadi Nabi Daud suka sama dia gitu kan. Nabi Daud juga berkeinginan untuk menjadikan istri yang ke-100-nya gitu. Nah, karena malaikat itu bercerita seperti itu, akhirnya dia sadar kamu sendiri juga melakukan hal yang sama, kata malaikat tersebut. Nah, disitulah akhirnya Daud sadar karena menceritakan kisah yang lain untuk menyadarkan si Daud. Apa Bu Fit? Agak tersiar juga ceritanya. Sabik ya, nama perempuan itu Sabik binti Said. Jadi gini, nggak usah dipikirkan berarti istrinya 100 dong. Nggak usah takut menceritakan ini. Di zaman dahulu kan belum ada syariat Allah yang seperti poligami dan sebagainya gitu ya Bu. Memang istri Nabi banyak-banyak. Cuman kan yang diingatkan ini bagaimana taubatnya Nabi Daud setelah itu, serta bertaubat serta takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi juga manusia. Makanya sampai sujud kesalahan itu 40 hari loh Mahat. Karena dia mengambil hak temannya sendiri kan. Panglima perang yang dia kirim ke daerah lain. Iya. Dan itu disengaja ya Ustaz. Diincarnya istri kawannya. Itu sebab dia puasa Daud itu ya. Itu belum menurut Tapi saya. tidak disengaja kan Ustaz ya. Dia mengirimkan keluar kawannya itu ke perang. Tidak sengaja dia ngirim di perang, kemudian nggak pulang-pulang. Di zaman dulu kan nggak ada surat, pakai apa Bu? Iya. Terbersit nih. Iya, bersit. Dia nggak kasih kabar dan disangka dia udah mati. Apa Bu Fit? Sebab dia puasa Daud tuh karena ini. Iya, salah satunya menahan nafsunya gitu kan. Menahan nafsu. Nabi Daud itu makanya puasa yang paling baik Nabi Daud, sholat paling baik Nabi Daud karena taubatnya dan takutnya kepada Allah ini Bu Fit. Salat malam terbaik. Puasa Nabi Daud udah sering Bu lakukan ya. Kalau sholat Nabi Daud kayak mana? Tahajud. Tidur lagi. Tahajud. Sepertengah malam. Nah, Tidur lagi. Kemudian sholat kembali menjelang subuh. Baru tidur kembali, baru bangun subuh. nah itu dia. Sholatnya Nabi Daud tuh, kalau kita kan habis tahajud nggak tidur lagi. Iya. Karena kalau tidur kan subuhnya bablas. Makanya Nabi Daud itu tidurnya nggak pernah malam Bu. Tidur cepat, habis itu bangun sepertiga malam, habis itu tidur lagi, baru subuh. Yang paling bagus ini, memang ini yang paling bagus, cuman kita belum sanggup. Kalau udah habis tahajud tidur, lewatlah subuhnya. Benar Bu? Kan yang paling baik itu sholat tahajud itu sulusul lail. Ya ayuhal muzammil kumil laila illa qalila. Nisfahu awin kus minhu qalila, setengah atau kurang dikit gitu. Makanya sepertiga sholatnya. Apa Bu? Sepertiga itu jam 2 jam 3. Ya jam 2 sampai jam 3. Bisa Bu? Jam 3 sampai setengah 4 paling cepat. Nggak apa-apa, nggak usah malu Bu. Kita manusia biasa jam 4, oke. Setengah 5 pun masih boleh. Masih boleh nggak? Boleh. Kerak-keraknya jadilah. Sistem. Daripada enggak. Sistem. Cuma ini harus kita tahu nih, sholat malam ini ciri-ciri ibadur rahman. Kalau ibu nggak suka sholat malam, saya pribadi nih, belum ada lagi ciri-ciri ibadur rahman itu sama diri kita. Kita sekarang kalau diukur-ukur diri kita nih,
lebih sering sholat duha dibandingkan tahajud. Itu loh. Iya. Tetap kita harus tanamkan dalam diri kita. Tahajud itu di atas duha. Tapi kalau udah uduk tuh payah tidur lagi untuk ke subuh tuh. Bisa bangun, tapi nanti setengah 4 baru tidur lagi, lewat nanti subuh. Udah fresh mata tuh kena gitu. Saya juga bersanggup nih. Kayak jam 4 sampai subuh nggak tidur lagi. Setengah 4 yang paling gitu. Ya cuma tetap kita harus tahu nih gitu kan. Sampai kapan kita bisa jadi kayak gini gitu. Tunggu tua. Ketua pula. Udah dingin belum? Udah dingin belum nih? Ketua lah tua. Akhir posaki lagi tidur kan. Astagfirullah. Wah, banyak alasan itu. Ya ini omongan gitu kan. Taubatnya Nabi Daud itu luar biasa. Hanya dia punya puasa khusus. Dia punya sholat khusus. Gitu ya. Di dalam surat apa tadi? As-Sad. Dalam Al-Quran ini harus kita kaji. 22 sampai 25. Lanjut Mahat ya. Sekarang Nabi Isa. Jika Isa alaihissalam merasa takut, maka dari kulitnya menetes butir-butir darah. Coba bayangkan Bu. Maka dari kulitnya menetes butir-butir darah. Ini kayaknya nih terjemahnya ini majas ini. Apa ya? Balaghah dalam ilmunya namanya itu. Maka dari kulitnya menetes butir-butir darah. Saking takutnya sama Allah. Jika Yahya bin Zakaria menangis, maka gigi beliau terlihat. Nangis giginya terlihat, berarti terisak-isak kan gitu. Kalau kita nangis nggak ada kelihatan gigi kita. Kita kalau kelihatan gigi itu pas ketawa kan Mahat. Ini gambaran gitu. Rasa takut para nabi pada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba ada hadis Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, sekalipun aku tidak pernah melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga dapat kulihat gusinya. Tak pernah, kata Aisyah. Ini hadis Bu, Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Akhlaknya Rasulullah tidak pernah terbahak-bahak melihat, tidak pernah melihat gusinya ketika ketawa. Tadi banyak ketawa apa banyak nangis? Tawa. Masya Allah. Pas di majelis nangis. Nanti ketika majelis ditutup tawa lagi. Bukan dalam arti kata nggak boleh Bu. Nanti kalau nggak boleh ketawa Ibu darah tinggi udah. capek juga ya sudah. Itu ya. Cuma nggak pernah berlebihan Rasulullah. Bergurau dengan orang gitu. Nggak pernah berlebihan. Beliau hanya banyak tersenyum. Itu ya Bu ya. Jika beliau melihat mendung atau angin, maka hal itu bisa dilihat dari wajah beliau. Aku berkata, jadi kalau ada angin atau mendung, kita lihat wajah Rasulullah tuh. Aku berkata, wahai Rasulullah, jika orang-orang melihat mendung, maka mereka gembira dengan harapan akan turun hujan. Sementara aku melihat jika engkau melihat mendung itu, maka bisa dibaca ketidaksukaan di wajahmu, kata Aisyah. Paham Bu hadisnya Bu? Orang kalau mendung senang, mau hujan. Kalau Rasulullah kalau mendung takut. Beliau menjawab, wahai Aisyah, apa yang membuatku aman jika pada saat itu ada azab? Sesungguhnya ada suatu kaum yang diazab dengan angin, ya kan? Dan suatu kaum juga pernah melihat azab itu. Lalu orang-orang berkata, ini akan menghalangi hujan yang akan turun kepada kita.
Jadi apa maksudnya? Rasulullah nggak pernah terlalu berlebihan, tertawa, senang, nggak pernah Bu. Sekedar saja. sekedarnya. Kita nih kalau senang gimana Bu? Dapat aja satu kenikmatan bisa loncat-loncat ya. Rasulullah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah ya Rabb, begitu gitu. Kita aja lah dikasih bapak uang belanja ditambah. Ada yang loncat-loncat. Makasih ya Pak, makasih ya. Terlalu berlebihan. Itu kalau Rasulullah ketika dia punya kesenangan, mengucapkan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekspresinya kayak kita aja. Paham nggak maksud saya Umar? Karena Rasulullah berhati-hati di dalam sikap dan akhlak. Jika Rasulullah SAW sholat, maka dari dalam dirinya terdengar suara berdetak seperti detakan jalan kaki karena nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat Abu Daud. Ini yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Walaupun duduk bilang, saya ini nggak punya rasa takut loh, Zah. Pura-pura takut belum. Kan gitu kan? Menangislah kepada Allah. Kalau nggak bisa air mata ibu keluar, paksakan pura-pura nangis dulu. Ada hadisnya nih. Kenapa? Supaya hati kita lembut. Supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bu yang harus kita tumbuhkan. Hati yang keras ini apa ya? Cuma dalam arti kata bukan saya bilang ibu ndak nangis tuh hati ibu keras. Orang ada nangisnya di dalam hati. Ada yang suka mewek misalnya. Ya semua kita kan beda-beda. Dan arti kata bagaimana kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu yang paling kecil. Karena kalau berbicara dengan takut, itu tingkatan paling rendah sebenarnya. Benar? Karena takut tumbuhlah cinta. Dari cinta nanti tumbuhlah kebutuhan. Takut aja kita belum mampu kok. Ini hati kita rahimah. Jadi gambarkan ketakutan para Rasul. Banyak lagi ya para tabi'in, salafus soleh. Ya. Bagaimana ketakutan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Umar itu ketika mendengarkan ayat azab dia pingsan. Pingsan. Ada sahabat yang membaca ayat azab, di sini dikatakan pingsan ya. Bangkit dari saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sampai sejauh apa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita udah kaji, takut tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar kemarin gimana Bu? Stres. Akhirnya ibu jadi malas beramal, ngambil jalan yang salah, putus asa, makanya bunuh aja lah anak supaya nanti dia nggak masuk neraka, biar dia masuk surga. Bunuh aja sekarang. Karena yang melakukan itu dia orang-orang yang paham agama loh Bu. Iya. Kenapa dibunuh anaknya? Gangguan kejiwaan supaya dia tidak berlebihan, berdosa, supaya dia masuk surga. Salah kan? Itu rasa takut yang berlebihan. Tapi kalau terkecil rasa takut kita kepada Allah itu juga bahaya. Kita berlebihan rasa takut kita enggak lah. Cuma terlalu kecil rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini aja dulu materi takutnya Bu ya. Supaya kita menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah minggu depan kita kembali kepada fikih. Ada pertanyaan Bu? Silakan ditanyakan. Saya mau nanya aja. Ya silakan mulia kalau saya tahu ya. Jadi tentang ketakutan Nabi Daud dan kuasa Nabi Daud ini juga. Dulu saya pernah mendengar yang kuasa Nabi Daud itu ya itu khusus
ditujukan untuk Yang baru, yang belum menikah. janda belum menikah atau duda yang belum menikah. Nah, gitu. Jadi saya berpikirnya dulu puasa Nabi Daud itu untuk menahan nafsu. Apa sama yang kesalahan yang dilakukan Nabi Daud ini dengan menahan nafsu itu? Bu, kita nggak bisa vonis Nabi Daud salah dulu ya. Iya. Kenapa? Karena di dalam adanya pernikahan yang boleh itu 4 itu di zaman Rasulullah boleh 4 tuh. Tapi sebelumnya 120 biasa. Karena belum sampai syariat gitu. Yang dilakukan Nabi Daud nikah dari 99 lebih itu tak salah. Cuma yang salah 100 ini dia mau menikahi seorang perempuan adalah milik dari sahabat atau prajuritnya yang dia kirim untuk perang. Itu aja kesalahannya ya Bu ya. Nah, puasa Daud ini yang pertama untuk menahan nafsu, bukan hanya nafsu kemaluan. Dia juga untuk menahan nafsu-nafsu lainnya. Kan orang yang mampu untuk menahan nafsu itu sabar dia dengan nafsunya, itu kan namanya ifah. Ifah namanya Bu ya. Dia mampu. Menahan nafsu makan juga boleh dilakukan puasa Daud. Apalagi menahan nafsu untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena puasa itu jinnah. Puasa itu tameng, perisai bagi kita. Kira-kira Ibu kalau puasa sunat tuh agak terjaga nggak sikit amal Ibu? Agak terjaga nggak sikit gunjing kita? Apa gitu? Karena puasa. Takut batal. Ngomong pun udah mulai malas kalau puasa tuh. Jadi dia segala nafsu Bu Lia. Ya, segala nafsu. Tapi benar juga dikatakan Bu Lia, saya dulu gadis puasa Daud. Gimana nggak puasa Daud Bu? Perempuan kami cuma 15 orang, laki-laki 400 orang. Di Sudan tuh pastilah kuning kan gitu puasanya. Iya benar. Yang banyak puasa nih. Sikit nengok laki-laki mak genting dia dah. Jadi kalau mau pasti dapat nih. 15 kami perempuan Bu. Saya berangkat ke Sudan tuh 15 laki-lakinya 400. Makanya beruntung yang dapat 15 nih. Abi itu benang. Ya kami bilangnya kayak gitu kan, dapat juga dengan orang Sudan ya kayak gitu kan. Berat memang Bu Lia. Tapi sejak menikah nih jarang puasa Daud. Serang. Jadi Masya Allah ya, bimbingan dicinta Allah. Berat jadinya Bu, berat, sangat berat. Itu ya Bu Lia ya. Jadi untuk sehat juga puasa Daud ini luar biasa. Allah ada terus. Terjawab Bu Lia. Ya. Sudah Bu? Ada orang yang dia sudah. Ya. Mau tanya Zah. Ya, silakan. Kan ada waktu itu ke orang ke rumah itu Zah. Bilangnya kalau di Roda tuh ada kuburan kosong katanya untuk Nabi Isa. Apa benar? Tak pernah lihat saya kuburan. Iya, kosong makanya di rumah. saya juga nggak Di pernah. mananya Bu? Di dalam kubur Nabi itu kan ada 3. Satu lagi ada sebenarnya kata orang itu. Saya juga nggak pernah selama ini tahu apa itu benar. Kan nggak dibuka. Dekat kuburan Rasul. Iya. Katanya. Nggak tahu juga. Apa Bapak itu cari benar? nanti sumbernya ya. Iya. Nggak pernah lihat emang. Kan Nggak ada pernah yang dengar pintunya tuh, Rasulullah, siapa Abu tahu Bakar ada. gitu kan. Karena Nabi Isa itu kan belum mati gitu. Saya juga kaget baru sekali ini dengar gitu. Belum tahu tuh Bu. Nanti kita cari dulu. Apa hoax atau apa? Si rohnya ya. Kalau meninggal kan memang belum kan, tapi kan ruhnya yang diangkat kan. Nah, apa namanya tuh nanti kan dikembalikan lagi nih. Salah satunya ciri-ciri hari kiamat itu Nabi Isa kan turun lagi Bu. Iya. Kuburannya ini yang tak tahu. Iya, apa itu hanya hoax saja atau gimana? Apa memang? Nanti saya cari ya Bu. Baru dengar nih Bu. Sama juga baru dengar. Karena setahu kita waktu kita ke Raudhah itu nggak ada. Nggak ada kan gitu. ya? Waktu manasik pun ada diterangkan. Nanti kita cari. Ibu cukup sekian. Karena sudah lebih batas sudah bilang tadi.